Tapi Sekarang tema kita apa? ngomong-ngomong lelah ya, Yes. kadang-kadang kita berpikir, saya terutama berpikir, kadang-kadang kita tuh kalau gua nih, Ya. kalau saya bukan public figure, Ya. kayaknya mendingan stop main sosmed. Kenapa gitu? Karena capek main sosmed. Kenapa? Foto sama Iis Dahlia, diserang sama hatersnya Iis Dahlia. Makanya kalau ketemu sama model kayak Mama Iis, foto aja. Nggak usah Tapi nggak usah di-post. dipublikasi, jatuhnya buat dokumentasi. Maaf saya potong. Iya. Soalnya saya dari tadi ketika Kak Seto ngomong saya penasaran, Kak Seto pernah diserang haters nggak? Atau Kak Seto punya haters? Punya haters nggak? Maksudnya Atau ada nggak netizen orang yang jadi haters Kak Seto? person yang like itu komentar punya negatif di komennya Iya, di Kaseto loh kolomnya ini. Kaseto gitu. Ya, saya kira pasti ada ya. Tapi saya ini kan apa ya, baru hampir 1 tahun ini Main berkenalan sosial media. dengan IG. sosial media Oke. ini. Itu juga karena desakan dari anak-anak. Coba deh, Ayah juga punya, dan sebelumnya memang nama saya sering dipakai Oh, dengan iya. dipalsukan dan sebagainya Buat kan. giveaway ya, Kak Coba Seto, Ayah ya? punya sendiri. Kak Seto kalau ngepost foto, itu pakai filter nggak? Terus kalau dilihat-lihat dulu nggak? Berapa banyak? Maksudnya gini, digeser saturasinya, brightness-nya, gitu nggak? Mohon maaf, mau nanya nih. Kalau kita kan rempong banget ya, say. Kak Seto kalau ngepost jebret aja langsung atau diatur-atur dulu? Ya kayak yang kemarin aja, hanya sekali foto, Iya. kemudian ditunjukkan kepada anak-anak gimana ininya, terus ya udah nggak apa-apa gitu, ya udah. Di-post langsung? Iya. Terus satu lagi, mohon maaf deh, sorry gue nanya satu lagi. Kalau pertanyaannya menarik. Ya, kalau kita foto berempat, cepat nanti kita pasti akan foto berempat untuk promosi acara dan segala macam. Kak Seto begitu terima di handphone Kak Seto foto berempat, langsung nge-zoom muka Kak Seto nggak sih? itu lo gitu ya. Itu. Gitu. Kita nggak, Ini kalau Inul lo tau nih, nggak? nih. Gue lagi begini, dia nggak peduli. Dia post, yang penting dia cakep. Gue bedek banget ya kan. Dia langsung nge-zoom muka dia Lu sendiri. gak peduli temen lu ya. Kesel ya, say. Ya Tuhan. Mohon maaf, Kak Seto boleh jawab? Nggak usah dijawab itu, nggak usah dijawab. Dia misalnya, begitu foto kelar, poni gue miring gak dia? Cuman memang, ya udah oke, sebelum kita lanjut ya kita lihat dulu pipinya ya. Oke. Saya bingung jawabnya. Ada apa dengan Aurel Hermansyah? Sosok yang biasanya aktif di media sosial mendadak pamit, memutuskan berhenti dari segala aktivitas media sosial. Ya, tanpa sadar media sosial menguras emosi dan tenaga kita. Komentar-komentar tajam bak pedang, belum lagi ditambah tuntutan untuk selalu tampil sempurna di dunia maya, melemahkan kesehatan mental. Mengapa media sosial sekarang tak lagi jadi tempat untuk mencari hiburan, malah jadi ajang untuk pamer hujatan? Nah, oke, langsung ke Kak Seto karena Anda mungkin orang yang paling berkompeten di sini untuk menjawab. Kenapa media sosial, walaupun Kak Seto hanya baru 1 tahun, tapi kenapa sekarang media sosial jadi ajang orang menghujat orang lain, Kak Seto? Ya mungkin karena kontrolnya kurang ya. Kontrol dari family. Iya, Atau dari- artinya ibaratnya suatu tindak kekerasan atau tindak kejahatan, kalau itu dianggap kejahatan ya, misalnya membuli, menghujat begitu, itu terjadi karena bukan hanya niat pelakunya, tapi juga karena adanya kesempatan. Jadi kesempatan itu terbuka luas kan. Saya menghujat gini nggak seperti nggak ada sanksinya ya, paling sanksi sosial saja. Tapi ya misalnya tidak sampai dihukum dan sebagainya kalau memang tidak keterlaluan sekali ya. Nah, hal ini yang kemudian membuat perilaku menghujat, kemudian membuli dan sebagainya juga semakin meningkat. Kalau dalam ilmu psikologi kan ada prinsip reward and punishment kan. Jadi suatu yang mendapatkan reward itu ada suatu menyenangkan itu akan terus dikembangkan. Dan sosial media ini akhirnya menjadi sebuah wadah ya, karena kesempatannya diberikan di Betul, betul. Saya baru sadar sekarang kenapa ada Melanie Ricardo bukan Dinar Candy. Kenapa tuh? Why? Ini bukan masalah pakaian terbuka. Tapi Karena menurut saya Kak Seto itu adalah orang yang maksudnya open minded gitu loh. Jadi misalnya ada wanita dengan pakaian terbuka, Kak Seto juga gak akan marah-marah. It's okay anyway. It's okay. Ya, Terus masalah otak. Dinar yang ngomong bukan gue ya. Ini si botak yang ngomong. Pantesan hari ini Dinar dicutikan ya. Gak akan nyambung ngomong Kak Seto tuh. Takutnya sepanjang acara Dinar kayak orang mau nyebrang kanan kiri bingung mau nanya apaan gitu loh ya kan. Kontrol sosial. Apa kontrol sosial? Apa sih? Itu nanya mulu yang ada dia ya. Kata per kata yang ada nanya. Tapi kalau aku bilang Kak Seto intinya mungkin kalau dilihat dari kita ketika mau bermain sosial media harus siap mental aja gitu kali ya. Yang paling penting itu. Kalau menurut Kak Seto, memang anak-anak sekarang atau orang-orang dewasa seperti kita, perlukah melakukan yang namanya puasa atau detox sosial media? Saya kira ada baiknya. Ada baiknya. Iya. Oh. Jadi
Ivano capek hati surat. Iis Dahlia beri tanggapan sambil nangis kalau nggak julid nggak jadi host. Oh mama, emang gitu? Bener gak? Gua sih Lu nggak- ketika ada bintang tamu, lu akan ngulik tamu lu kan? Iya. Nggak, kita nggak. Tapi kalau gue kan Kita nggak nggak, julid. kita nggak. Kalau gue kan jualnya kelucuan mah. Itu barusan julid. Deh ya. Itu barusan halus apa ya? yang lu Iya, bilang, iya, iya. ini enggak. Itu memang tugasnya host banyak ngomong ya Kak Seto ya gitu. Kalau Eka duduk, diam, Eka penonton di rumah. Tapi lu nggak merasa berdosa gitu? Berdosa karena Karena lu julid sama tamu. Iya. Emang kesel ya, kesel masih botak. iya kan? Iya kan? Bener. Sementara dia aja gitu kalau ngomong kan ini. Bo, dia kurang julid apa? Kalau ada award ya, laki-laki terjulid sosial media, Deddy Corbuzier nomor 1. Desa. Diana. Lu mesti thanks to kalau gue ya ngelihat kepribadian lu sekarang Ya. ya, lu mesti thanks to Ivan Gunawan, bener Kenapa deh? tuh? Lebih Lebih relax, kayaknya lebih lebih relax. relax hidup lu, Yes. lebih happy gitu. Benar. Bener deh nggak sih, Kak Kaseto. Kaseto kalau lihat ya coba Sampai mau realize deh. curhat. Dari tadi bener kaseto bener nggak kaseto. Aduh, oke. Jauh banget perasaan ya. Ini saking kita berdebat terus kita lupa di sana ada yang lagi makan enak nih sebentar. Siapa itu? Itu dia, kita lihat dulu sebentar coba. Halo pemirsa di rumah. Aduh, kenapa ya? Aku tuh suka banget sama yang namanya makan mie. Jadi kayak nggak bisa nolak gitu loh. Kalau ada mie di hadapan aku, pasti langsung aku makan. Nah, ini dia nih andalan aku. Mie Lemonilo. Lemonilo ini tanpa bahan pengawet, penguat rasa, dan pewarna buatan. Warna hijaunya ini dibuat dengan sari pati bayam. Kalau nggak percaya, lihat aja bungkusnya. Tuh kan. Mie Lemonilo ini juga proses buatnya itu dipanggang, bukan digoreng. Jadi ya saat bikin mie itu kan awalnya mie-nya jadi basah dan lembek. Nah proses pengeringannya itu rata-rata tuh digoreng, bukan dipanggang. Dan proses pemanggangannya itu juga sulit dan butuh biaya tinggi. Jadi ya pemirsa, pokoknya cuma Lemonilo ini deh yang dipanggang. Dan jujur, emang Lemonilo yang paling peduli sama kita. Jadi ya wajar aja kalau sekarang harga nambah dikit, manfaat nambah banyak, dan nyaman dimakan setiap hari. Ya udah kalau gitu sekarang aku mau makan mie-nya dulu ya. Thank you, terima kasih udah bikin kita ngiler. Kita balik lagi di sini, tapi nanti ini saya break dulu. Nanti kita akan masuk ke white room. Nah, Melanie ada? Ada dong, kan aku dinner candy lo hari ini. Asik. Ya udah, abis ini ya. Jadi jangan mana-mana, tetap di Daddy's Corner. Ini di foto ketika ininya ini gak sih? Duh mantannya Sule ya?